Halo semua, sekarang saya akan membahas lanjutan manhwa Become the Patron of Villains, novel chapter 32. Setelah Alon mengalahkan Ulturus, si dewa luar, rapat rutin Blue Moon dimulai nih guys. Melalui bola kristal sihir, rapat yang jarang berlangsung lebih dari 10 menit itu, Deus yang seringnya diam pas rapat, karena dia emang orangnya pendiam guys. Pada rapat itu, si Deus ngoceh tentang kehebatan Blue Moon atau Alon Palacio saat bertarung melawan Ulturus di utara. Ketika seorang dengan polosnya bilang, "Oh, aku mendengar rumor bahwa Bulan Agung atau si Alon Palatio menghadapi Ulturus. Bagaimana melihatnya secara langsung?" Gara-gara pertanyaan seorang itu, rapat yang biasanya paling lama 10 menit jadi berjam-jam guys. Singkatnya, pidato Deus itu begini guys. Ketika semua orang tenggelam dalam keputusasaan dan ketakutan, bahkan si Penia nggak berkutik, diem doang tanpa bisa gerak. Bulan Agung dengan santainya melangkah maju dan menantang entitas itu untuk bertarung. Hampir 1 jam Deus pidato, yang lain cuma bingung dengernya. Ketika Rina dan seorang memohon dengan menatap si Yutia, bukannya menghentikan Deus cerita, malah terpesona oleh cerita Deus. Sudah kena hipnotis itu Deus. Setelah 1,5 jam, Rina, Radan, dan seorang bersumpah tidak akan bertanya tentang Bulan Agung kepada Deus lagi. Ngakak sumpah. Lama banget ceritanya si Deus sampai hampir 2 jam itu guys. Pindah ke Alon dan Evan. Evan ngasih tahu Alon kalau Yutia sudah jadi kardinal. Terkejut dong si Mamang Alon. Evan menimpali bahwa info itu sudah dikonfirmasi oleh Guild Informasi. Alon pun tanya lagi guys, kardinal itu bukannya posisi yang tinggi ya di kerajaan suci? Dijawablah, kardinal itu di bawah langsung paus, jadi ya tinggilah, sekelas menteri keuangan di Konoha. Kardinal punya wewenang untuk outcall. Outcall itu kayak wewenang buat nyatain perang suci, begitulah guys. Mantep banget itu Yutia. Alon tanya lagi, memang gampang ya jadi kardinal? Evan dengan datar, apa kamu serius? Tentu nggak mudah lah Bang Alon, harus dipilih Tuhan mereka dulu baru bisa. Bukan lain Tuhan mereka Shironia, Tuhannya cewek guys. Chapter keberapa lupa, tapi Alon bakal ketemu sama si Tuhan kerajaan suci ini. Jadi ada rumor di Caliban, kerajaannya Deus, bahwa Count Alon adalah orang yang dermawan bagi Deus, yang seorang master Caliban. Setelah di kediamannya, Alon menikmati hidup yang tenang tuh, begadang, manggang roti pagi-pagi, makan steak malam hari, pokoknya santai lah. Tapi Alon tetap kepikiran itu guys, karena dewa luar udah turun, berarti dewa-dewa yang lain bakal nyusul tuh, pikir Alon. Alon mikir daripada 5 dosa besar yang muncul, lebih baik dewa luar yang turun. Kenapa? Karena kalau dewa yang turun tuh bakal ada peringatan, terus kekuatan mereka nggak langsung kuat juga. Tapi kalau si 5 dosa besar tuh kayak bom guys. Jadi mau gak mau Alon belajar sihir tuh buat ngelawan si dewa luar. Ketika Alon selesai praktek sihirnya di halaman mansion, Evan datang dengan muka bingung tuh guys. Dia tanya, kenapa di situ dingin kayak di Dieng? Padahal gak ada hujan atau salju tuh. Padahal kan gara-gara efek sihirnya Mamang Alon. Alon tanya, dia dapat info gak soal si hitam dan si biru? Evan jawab gak ada sama sekali. Karena kurang informasi, Alon pikir dia harus ke koloni tempat seorang guys. Tiba-tiba Evan berkata, kalau Alon dapat hadiah guys. Ketika Alon cek kotak hadiahnya di kantornya, isinya tuh cangkir emas padat yang dihiasi permata berkilauan guys. Waduh, mantap bener tuh. Kalau di Konoha udah kayak bega tuh, hahaha. Kalau dijual bisa dapat 1 atau 2 mention, kata Evan, dengan melototin cangkirnya. Alon bingung karena pengirimnya Baron Pirima. Bingung dong kenapa tuh orang ngirim hadiah kayak gini. Kenal juga enggak, pikir Alon. Kemudian Evan nyeletuk guys. Mungkin rumornya udah nyebar. Alon bingung, rumor apaan yang nyebar sampai bikin orang gak dikenal ngirim hadiah kayak gini sih? Jadi rumornya itu tentang si Mamang Alon adalah penyelamat si Deus guys, salah satu Master Knight di Caliban. Jadi tuh hadiah sebagai koneksi ke si Deus lewat Alon guys. Alon bingung, masa hadiah semahal ini hanya untuk koneksi? Tanya Alon. Tapi setelah baca isi surat dalam kotak itu, singkatnya Baron Pirima memuji-muji Alon sebagai penyelamat atau seorang yang dermawan terhadap Deus guys. Alon tanya dong, emang Master Knight cukup terkenal? Dengan ekspresi bingung, tentu saja, dalam permainan, Master Knight selalu dirayakan dimanapun mereka muncul. Mikir kayak gitu, Alon cukup puas tuh dapat hadiah mahal dari orang gak dikenal. Katanya semakin kaya semakin baik. Hahaha. Seminggu penuh dia dapat hadiah terus tuh. Ada artefak, emas, dan perhiasan. Tiap hari Evan bilang, Tuanku, hadiah lain telah tiba. Hadiah lagi tuanku. Tuanku, sekali lagi hadiah telah tiba.
Gitu terus sampai si Evan tuh bosen guys, hahaha. Enak banget tuh jadi si Mamang Alon, tiap hari dapat hadiah dari orang gak dikenal. Capek juga bikin skrip manual gini ya, hehe. Sekian chapter 32 ini guys. Jika kamu suka video ini, komen, like, dan subscribe ya, agar Mimin bisa update terus. See you!